Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi akan menjelaskan 13 daftar teknologi dan perangkat jaringan. Yang pertama ada router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Dengan adanya perangkat bernama router ini, maka dua jaringan yang berbeda dapat terhubung. Sebagai contoh, 135.165.117.6 sampai 24 bisa terhubung ke contohnya ke 163.160.1231.1 sampai 24, begitu dengan sebaliknya. Yang kedua ada perangkat konektor. Konektor merupakan sebuah alat yang menghubungkan kabel dengan network adaptor. Keberadaan konektor ini juga sangat vital bagi perangkat komputer, sebab jika tidak ada alat tersebut maka komputer juga tidak dapat dioperasikan dengan semestinya. Yang ketiga ada perangkat repeater. Repeater merupakan perangkat jaringan untuk memperkuat sinyal. Perangkat repeater dapat memperkuat sinyal pada jarak jauh. Fungsi repeater adalah memperluas jangkauan sinyal server. Jika sebuah server menggunakan repeater, maka sinyalnya akan bisa diakses lebih jauh oleh perangkat lain. Maksudnya adalah dalam jarak yang lebih jauh, sebuah perangkat bisa mengakses paket data dari server. Yang keempat, ada perangkat modem. Modem merupakan perangkat keras yang dapat menghantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital sehingga komputer dapat dijalankan. Biasanya ketika modem mendapatkan sinyal analog, maka ia akan merubahnya menjadi signal digital atau mengantarkannya ke komputer. Yang kelima ada perangkat kabel. Kabel merupakan penghantar arus dari dan ke sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang digunakan ke perangkat komputer dan biasanya berjenis unshielded, twisted pair atau UTP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keenam ada perangkat NIC. NIC atau Network Interface Card merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga perangkat bisa terhubung dengan jaringan LAN. Yang ketujuh ada perangkat access point. Access point kegunaannya mirip dengan router, namun access point memiliki fungsi yang sebenarnya, ialah untuk memancarkan wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan LAN. Yang kedelapan ada perangkat switch. Switch merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Yang kesembilan ada perangkat hub. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan. Dengan begitu dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Prinsip kerja hub ialah dengan cara menyalin sekumpulan paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port pada hub itu dan membagikan kepada seluruh port yang tersambung dengan hub tersebut. Yang ke-10 ada perangkat bridge. Bridge adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memecah jaringan yang besar. Bridge bekerja pada layar data link dari mode OSI. Bridge dengan mengenali alamat MAC asal yang mentransmisi data ke jaringan dan secara otomatis membangun sebuah tabel internal. Tabel ini berfungsi untuk menentukan ke segmen mana paket akan di-route dan menyediakan kemampuan filtering. Yang ke-11 ada perangkat LAN card. Seperti halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card ini merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Tapi pada LAN card ini harus menggunakan kabel agar data dapat disampaikan ke perangkat lainnya. Pada penggunaan LAN ini maka data dapat transmisikan menggunakan media jaringan kabel UTP. Yang ke-12 ada perangkat wireless card. Wireless data ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel.
Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan WiFi dan tanpa menggunakan kabel. Yang ke-13 dan sekaligus yang terakhir adalah MIMO atau MU MIMO. MIMO atau MU MIMO kompatibel dengan kecepatan tinggi dan dapat dihubungkan dengan banyak perangkat. MIMO kompatibel dengan kecepatan tinggi dan dapat dihubungkan dengan banyak perangkat. MIMO atau Multipath Input Multiple Output adalah teknologi komunikasi dengan kecepatan tinggi menggunakan beberapa antena secara simultan. MU MIMO memiliki kecepatan komunikasi yang lebih tinggi dengan memperluas MIMO. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.